ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penumbang napas selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Dialog Interaktif spesial pada hari ini. Yang kita hadirkan adalah narasumber dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Pak Profesor Dr. Muhammad Arifin SH MHum dan Pak Prof. Dr. Adi Mazhar SH MHum, yang kita bicarakan tentang hukum sebagai panglima dan pelindung masyarakat. Nah, di segmen ini kita coba berbincang kembali. Terima kasih, tentunya Anda dapat mengikuti ini di frekuensi 102,6 FM. Lalu Anda juga bisa mengikutinya lewat laman Facebook kita di Start 102,6 FM Penyambungan, juga di channel YouTube kita di Start FM News Channel. Pak, saya ke Pak Prof. Saya belum pada tema advokat gitu. Tapi kalau pertanyaan itu ke advokat, nanti sama Pak Prof yang saya tanyakan gitu kan. Pak, nah ini di segmen kedua ini, kenapa sih sebenarnya dikatakan hukum itu bukan alat gitu? Bukan alat, tapi faktanya kan sering dibuat jadi alat untuk apa ya namanya? Untuk kepentingan, untuk menzolimi orang. Lalu misalnya itu dia, kalau ada pihak-pihak yang tidak senang, dijadikanlah hukum itu, ada persoalan sepele dibawa ke ranah hukum supaya dia bisa. Bagaimana pemahamannya Pak? Sebenarnya hukum itu disebut tidak alat, ya. Tapi sebenarnya jadi apa hukum itu? Ya, ya dalam kajian teoritis pun itu sesungguhnya sudah ada yang membincangkannya. Kalau secara teoritis ada satu ungkapan yang di dalam bahasa Inggrisnya itu the law as a tool of social engineering. Jadi di sana jelas katakan as a tool, hukum itu sebagai alat. Sebagai alat. Alat ya kan ya. Tetapi penggunaan istilah alat ini oleh para ahli di Indonesia khususnya itu dianggap agak kurang cocok, tidak serasi gitu. Iya, karena sifatnya itu dia mekanistik, patok aja gitu, alat. Karena itu sebagian daripada ahli kita itu mengganti istilah alat itu menjadi sarana. Ya. Jadi yang tadi dikatakan law as a tool of social engineering, hukum itu adalah sebagai alat untuk merekayasa kehidupan masyarakat. Sekarang itu di Indonesia itu lebih banyak menggunakan hukum sebagai sarana. Untuk pembaharuan masyarakat. Pembaharuan masyarakat. Jadi di sana agak lebih lembut istilahnya. Kalau alat itu kan macam memang patokan sudah harus ya. Begitu gitu ya kan. Dan itu fungsinya gitu. Fungsinya seperti itu. Nah, karena itulah makanya tidak digunakan alat itu. Ya. Tetapi begitu pun memang kita harus juga akui bahwa hukum itu sebagai alat. Ya kan, di sisi yang lain. Pada sisi yang lain. Alat untuk apa? Sesungguhnya alat yang ideal itu adalah untuk mengatur bagaimana kehidupan masyarakat itu tertib, teratur, aman ya. Ya, jadi tidak digunakan alat bagi aparat tertentu untuk memaksakan hukum itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu yang makanya tidak banyak yang memakai istilah alat sekarang itu, karena kalau alat itu dia cenderung kepada hal yang negatif gitu ya kan ya. Padahal itu bisa juga yang positif gitu ya. Iya. Alat gitu ya. Iya, alat itu. Nah, jadi memang kalau istilah-istilah ini bagi orang hukum memang menjadi satu kata pun menjadi kajian yang mendalam seperti itu gitu. Itu ya. Orang hukum ya. Itu orang hukum. Makanya kalau istilah hukum Pak Adi juga tahu itu, kalau dua orang sarjana hukum bertemu untuk menyelesaikan satu persoalan, jangan harap untuk menyelesaikan persoalan itu, tapi akan muncul persoalan yang lain gitu kan. Itu kalau sama orang hukum. Sama orang hukum. Nah, malah muncul persoalan lain gitu ya. Jadi kan gambaran ini mungkin kalau tapi nggak cocok. Tayangan di TV, salah satu TV itu bisa menunjukkan itu ya kan. Membahas satu persoalan tapi
berbagai pandangan bisa muncul dan muncul masalah-masalah baru lainnya gitu. Itulah memang watak orang hukum tuh gitu. Benar itu seperti itu Pak Adi. Watak orang hukum memang harus gitu ya. Ya, dalam praktek sehari-hari bahwa banyak orang hukum yang menjalankan hukum sesuai dengan prosedur hukum. Ya. Tetapi karena prosedur hukum ini banyak dijalankan orang yang tidak ahli hukum, tetapi dia sering mengikuti alur hukum, maka kemudian terkadang pada prakteknya takaran-takarannya itu tidak sesuai. Tidak sesuai takarannya gitu. Iya, itu kan hampir sama kalau misalnya kita ibaratkan kita pernah sakit flu karena pernah pergi ke dokter yang dia kasih paracetamol. Besok kita flu yang kita beli langsung paracetamol, nggak pergi lagi ke dokter. Padahal sumber flunya beda. Sumber dosisnya flunya juga beda. tentu berbeda Dosisnya gitu ya. juga tentu berbeda. Ya, tetapi karena memang kita sudah dapat sekali ilmunya dan kemudian kita pikir sumber penyakitnya ini sama atau sumber kejadiannya sama, kita buat obatnya sama, padahal tidak ya. Kan begitu. Nah, jadi kemudian muncul pandangan-pandangan terakhir di masyarakat karena terkadang mungkin kurangnya masih jumlah masyarakat yang mengetahui hukum, yang memahami hukum, sehingga orang-orang yang dianggap sudah berpengalaman dan yang sudah pernah menjalani praktek-praktek hukum itu, orang yang tidak mengikuti perkembangan hukum sama sekali misalnya, ya diterapkan aja sama seperti 10 tahun yang lalu kira-kira. Tapi kan padahal cerita itu nggak sesuai lagi dengan kondisi gitu ya. Hari ini. Nah, ini satu jadi faktor yang sangat mempengaruhi itu, sehingga ya katakanlah kalau misalnya kita buat pengetahuan yang pernah kita dapatkan 5 tahun lalu dan kemudian kita laksanakan pada hari ini, sementara hukum itu pergerakannya seperti deret ukur misalnya, tidak seperti deret hitung, karena dia mengikuti lajunya perkembangan masyarakat itu ya di situ tadi. Jadi jangan salah untuk meletakkan itu karena memang karena sesuatunya itu misalnya itu sudah usang, sudah tertinggal dan segala macam. Nah, terkait dengan alat tadi, seringkali kejadiannya digunakan untuk penzoliman, itu bagaimana menurut Anda? Begini, terkadang kan orang tidak puas dengan bagaimana praktek penegakan hukum. Ketika dia tidak puas dengan praktek penegakan hukum, secara material sebenarnya hukum itu sudah dijalankan sesuai dengan ketentuannya, tetapi terkadang dibutuhkan memang orang yang bijak untuk melihat ini mau diapakan. Misalnya, ketika kita punya satu senjata tajam, misalnya kita punya parang, kita bergunakan untuk mengupas mangga, kurang pas. Yang lebih pas itu misalnya pisau. Jadi kalaupun kita punya cutter, misalnya pisau silet, nggak pas juga. Nah, terkadang ukuran-ukuran yang seperti ini di masyarakat dianggap karena memang dia tidak puas, sehingga dianggap ya semua penilaian itu muncul. Ada yang menjolimi, ada yang menghakimi dengan cara tidak benar, ada hukum itu seperti cerita di awal tadi, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Jadi perasaan sebetulnya tidak boleh dibawa, tidak boleh menjadi rujukan ketika kita bicara hukum. Karena normanya sudah ada. Tetapi bagi orang yang juga tidak mengikuti sesuai dengan perkembangan pada saat itu, menurut kita keliru juga. Karena kita butuh misalnya orang-orang yang berpikiran dan bertindak progresif, bukan orang-orang yang bertindak dan berpikiran misalnya sama seperti pikiran yang lalu. Nah, maka kajian-kajian yang dibilang Prof tadi itu kan arahnya bagaimana hukum ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan orang hari ini. Maka dibutuhkanlah hakim yang bijak. Bukan undang-undang yang bagus. Dibutuhkanlah hakim yang bijak, hakim yang cerdas. Yang menengok bagaimana kebutuhan atau yang sesuai dengan kondisi itu. Memperlakukan itu juga secara manusiawi gitu ya. Itu untuk penerapan hukumnya. Karena tadi kita misalnya sangat sepakat bahwa hukum itu dibuat untuk manusia. Jadi
kebetulan hukumnya duluan dibuat, baru perilaku orang besok yang datang berkembang, maka dengan sendirinya hukumnya yang tertinggal. Tertinggal ya. Ya. Butuh kita pembaruan hukum-hukum kita ini. Loh, kalau saya lihat dari sekarang sangat-sangat perlu. Sangat perlu. Sangat perlu. Dan perlu kita ketahui bahwa sebahagian besar undang-undang ataupun hukum pokok kita itu masih peninggalan Belanda. Ya, kita ambil aja contoh seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita itu kalau dilihat dari masanya itu 1848 diberlakukan di Indonesia. Ya. Jadi sudah lebih kurang 170 tahun. Jadi sudah wajar kondisi 170 tahun itu tentu nggak sama dengan kondisi saat ini. Sudah banyak perubahan-perubahan dan perkembangan, dan inilah juga keluhan dari orang hukum. Kenapa pemerintah tidak memberikan penilaian bahwa hukum itu harus diutamakan di dalam pembaharuan dan pembangunannya? Iya. Ya kan ya, di dalam undang-undang saja jelas kok negara hukum, bukan negara politik, bukan harus politik yang harus dibenahi lebih dulu. Iya. Kan demokrasinya gitu. Demokrasi, iya itu dia. Nah, ya kan ya. Jadi di kalangan kampus, katakanlah di akademisi gitu, Prof, ini sudah sering diperbincangkan nggak ketidaksesuaian lagi aturan hukum kita, baik tadi hukum beracaranya, kitab undang-undangnya gitu, dengan kondisi sekarang itu sering nggak dibahas di kampus dengan para dosen atau para praktisi hukum gitu. Dan inilah yang memang ya istilahnya kelambanan kita. Kelambanan kita ya dalam melihat perkembangan hukum, kemudian kita kaitkan dengan keberadaan hukum yang notabene yang sudah lama tadi itu ya kan. Namun bukan berarti tidak pernah dibincangkan. Ya, itu pernah dibincangkan. Kita ambil aja contoh sekarang KUHP yang sudah puluhan tahun itu diformulasikan, dirumuskan, baru sekarang menjadi prioritas utama. Ya itu kan ya, 20-an tahun yang lalu itu siap sebenarnya. Sudah masuk di prolegnas itu. Sudah masuk dan sudah menjadi skala prioritas. Skala prioritas di DPR gitu. Iya, dan kita lihat dan pembahasan juga masih banyak tarik menarik ya. Ya karena tidak gampang juga untuk merumuskan dan mensahkan peraturan itu. Nah, ini juga menjadi masalah-masalah, hambatan-hambatan yang memang perlu dipahami bersama oleh kita bahwa menyiapkan satu peraturan itu tidak juga gampang dan tidak juga mudah seperti itu. Tidak gampang dan tidak mudah. Tidak mudah. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Nah, langkah-langkah ini sudah sering ya, artinya disampaikan pada pemerintah oleh forum-forum barangkali begitu, Pak Prof. Iya, sebenarnya sudah. Dan ya. Saya kira juga salah satu prinsip dari peraturan perundang-undangan kita itu adalah diseminasi daripada rancangan itu kepada masyarakat. Pada masyarakat. Hanya kadang-kadang kan seperti kasus yang beberapa waktu yang lalu yang heboh, katanya sudah diseminasikan, sudah disosialisasikan, tapi nggak tahu pada masyarakat mana diseminasikan, disosialisasikan. Itu yang melakukan diseminasinya siapa? Oleh pembuat atau oleh? Ada penginisiasinya, ya inisiatifnya. Melakukan iya, gitu itu dia diseminasi. Jadi kan diseminasi kan bagus sebenarnya untuk menghadapkan input sesuai dengan kesadaran masyarakat yang diinginkan. Keterbukaan juga, jangan tiba-tiba nanti dirumuskan siap undang-undang masyarakat terkejut dia kok begini, dibawa ke MK lagi, dibatalkan lagi dari MK. Itu dia artinya banyak produk DPR itu di MK mentah lagi. Betul. Gitu kan, berarti tidak dikaji dari sisi hukum mendalam gitu ya, Pak. Iya. Baik, nih Pak Adi, kan ini satu sisi memang praktisi juga nih Pak. Satu sisi adalah dosen ya, pengajar di Fakultas Hukum gitu. Padahal kan seringkali hal-hal sepele dijadikan hal-hal yang sepele kejadiannya, misalnya seperti ibu-ibu yang tadi mengambil buah di kebun ini lalu dibawa ke ranah hukum gitu kan, dibuat heboh oleh apalagi kondisi sekarang ini di media sosial heboh atau gimana lah. Nah, agar agar diselesaikan misalnya secara hukum seperti apa sih sebenarnya kondisi yang paling diutamakan pada kejadian-kejadian yang sepele ini? Boleh nggak kira-kira tidak masuk pada ranah hukum atau bisa nggak diselesaikan
dinegosiasi katanya enggak. Hukum bisa enggak dinegosiasi? Pak Hadi gitu. Ya, ini menarik ini memang. Kenapa? Karena pertanyaan ini menurut saya pertanyaan yang jarang masih muncul karena ini masih peristiwa baru. Ada satu politik hukum yang dibuat oleh Kapolri. Dia menyebutkan restoratif justice. Artinya dia meniru langkah yang dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 2012 tentang peradilan anak. Peradilan anak itu ada satu ungkapan tentang restoratif justice. Jadi penyelesaiannya itu secara diversi. Di luar persidangan, di luar pengadilan. Nah, terhadap kasus-kasus yang nilainya dan kemudian kasus-kasus yang tidak menarik perhatian masyarakat, Kapolri itu sudah mengeluarkan perkap dan kemudian sudah disosialisasikan tentang semangat restoratif ini. Restoratif. Ya. Ada perubahan justice maksudnya? Iya, karena restoratif justice ini artinya diinginkan ada satu pola penyelesaian tanpa penyelesaian formal yang sudah ada selama ini. Jadi tidak dihadapkan penyidikan, penuntutan, persidangan, tapi kalaupun itu diselesaikan di luar dan kemudian terjadi perdamaian, justru perdamaian itulah yang mau dikejar. Itu dia. Karena perdamaian itu akan mengakhiri konflik, akan mengakhiri soalan hukum. Maka disitulah masuk hukum perdata yang dibuat. Ada perjanjian untuk tidak mengulangi lagi, minta maaf dan segala macam. Ini kan sebetulnya ungkapan bahwa hukum ini sudah mulai mengarah kepada sanksi-sanksi sosial. Itu. Karena kalau restoratif justice ini yang dikedepankan, sanksi sosial itu akan membesar. Iya, karena orang tahu penyelesaiannya itu di luar pengadilan. Karena kalau di luar pengadilan tuh otomatis masyarakat lebih banyak tahu. Kalau diselesaikan melalui pengadilan, nggak ada masyarakat yang tahu. Kalaupun persidangannya itu dibuat untuk umum. Maka kondisinya hari ini yang kita sangat berterima kasih misalnya konsep restoratif justice ini sudah menjadi satu pola di kepolisian. Apalagi misalnya sejak awal pencurian yang kerugiannya di bawah 2,5 juta itu nggak perlu dilaporkan ke polisi, karena nanti kalau pun dilaporkan diterima oleh polisi sampai di pengadilan diselesaikan di luar peradilan. Gitu. Oke, Pak Prof, apakah ini tidak berdampak artinya bagi para pelaku gitu? Karena ini meskipun kecil kasusnya, kadang-kadang pencurian di bawah 2 juta. Apakah ini tidak ada dampak efek jerahnya lagi karena ini diselesaikan di luar peradilan? Ada perdamaian, bayar atau ada sanksi, lalu dia melakukan kegiatan itu lagi. Ini menurut Pak Prof bagus atau bagaimana ini pola penyelesaian di luar peradilan ini? Saya kira kalau untuk awal, karena memang konsep ini juga baru, mungkin pandangan masyarakat negatifnya ke sana. Sudah melakukan kejahatan kok bisa aja didamaikan. Padahal dulu kalau waktu kita kuliah mungkin sudah ada ungkapan di dalam hukum pidana itu bahwa perdamaian tidak menghapuskan unsur-unsur pidananya. Ya kan ya, tetapi hukum itu kan tidak statis. Hukum itu juga dinamis seperti itu ya. Sehingga kedinamisan hukum itu juga harus bisa dipahami oleh masyarakat kita sesungguhnya. Itu yang kita inginkan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, sebenarnya itulah konsep yang sekarang ini sudah dikenalkan dengan mediasi penal itu. Mediasi penal. Jadi untuk tindak pidana tertentu itu bisa diselesaikan dengan mediasi. Tadi sudah dilakukan oleh Pak Adi, ada anak-anak mencuri ataupun akibat ngebut dia mengakibatkan orang lain meninggal, ya kan ya, itu bisa diselesaikan, nggak usah sampai ke pengadilan, damai. Secara aman, nggak ada masalah. Justru sebenarnya kalau perdamaian itu bisa diwujud nyatakan, itu kalau kita melihat justru keamanan kehidupan masyarakat itu bisa terjalin dengan baik kembali dibandingkan kalau dengan peradilan pidana itu unsur dendam yang menonjol, timbul itu seperti itu dia. Tapi kalau mediasi dia saling
Ya, rasa persaudaraan, musyawarah untuk menyelesaikan tuh, lepas dari situ lepas semua. Lepas semua ya. Nah, tapi kalau pengadilan dia kan ada unsur dendam, ya karena itu yang apalagi sekarang tadi ini terobos. ke peradilan itu dimainkan lagi. Aduh, Nah, makanya itu tidak jarang kita melihat begitu hakim jatuhkan putusan, bukan diterima, tapi sepatu yang melayang ke hakim kan gitu kan. Jadi ini apresiasi nih sebenarnya pada pengemukakan penyelesaian di luar peradilan ini, Pak Prof. Iya. Iya, sebenarnya memang kita harus mengakui bahwa perkembangan pemikiran hukum itu sekarang itu memang luar biasa. Luar biasa ya kan ya. Sehingga terkadang kita terkejut dengan perkembangan itu. Apalagi kalau kita yang menerima dari pengajaran-pengajaran yang lalu kok agak bertentangan dengan yang lalu, sehingga kita tidak mau bergeming dari ajaran lalu. Pokoknya yang saya pahami dulu presumption of innocence, pernyataan tak berlaku. Sekarang enggak lagi kan, bahwa itu harus disangka dia bersalah kan gitu kan, dia disangka dia bersalah, karena itu dia harus membuktikan ketidakbersalahannya gitu. Tapi kalau korupsi meskipun di bawah 2 juta itu berlaku nggak perdamaian? Kalau itu korupsi dana desa di bawah 2 juta misalnya, itu berlaku nggak diselesaikan di luar peradilan gitu? Saya kira karena memang sifat korupsi itu extraordinary crime, saya kira sudah kejahatan luar biasa ya. Luar biasa. Berarti narkoba juga nggak bisa. Iya, yang masuk extraordinary crime itu iya. Kalau narkoba kan nggak sampai segitu, misalnya ini hanya itu sebenarnya untuk narkoba juga nggak berlaku berarti. Nggak berlaku. Karena dampak kemanusiaannya luar biasa juga kan gitu. Dan itu pandangan hukum ya Pak. Gitu ya. Iya, jadi begini, kasus-kasus atau perkara-perkara yang dia langsung berhadapan dengan negara, gitu ya. Artinya korbannya itu langsung undang-undang dan hukum atau negara. Misalnya korupsi yang dirugikan negara, itu nggak masuk dalam kelompok restoratif justice ya. Maka kemudian kalau misalnya kita tengok di peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan kerugian di bawah 2,5 juta itu tidak nggak perlu dilaporkan, itu di luar dari 2 ketentuan. Jangan hasil peternakan sama hasil pertanian. Maka kemudian ada yang mencuri coklat itu berapa kilo saja karena itu merupakan hasil pertanian, kalaupun nggak sampai 2,5 juta tetap masuk juga. Kenapa? Karena kalau itu tidak dimasukkan di dalam kelompok pidana yang biasa, bisa jadi itu akan menjadi kebiasaan orang. Ternak misalnya, dia curi 1 ekor kambing, harganya 1,5 juta, nggak sampai ke polisi, besok dia curi habis 1 kandang kambing orang. Maka kemudian dikesampingkan yang 2 hal itu. Itu yang dikesampingkan 2 hal itu ya. Dikesampingkan hasil peternakan sama hasil pertanian. Karena memang itu menyangkut hidup orang banyak ya. Kehidupan orang banyak gitu. Terus-terusan dia mah. Ya, jadi kalau misalnya sepeda Bang Paslah harganya 1 juta, hati-hati parkirnya. Hati-hati parkirnya. Sepatu harganya 2.400.000, hati-hati parkirnya. Dan itu bisa dinegosiasi ya. Nah, itu dia. Atau perkelahian ya. Perkelahian juga begitu ya. Iya. Kenapa? Karena kalau kejahatan terhadap fisik dan nyawa, sepanjang tidak ancamannya itu di atas 7 tahun masih bisa dilakukan. Malah ada satu pendapat itu cukup maksimal 5 tahun ke bawah. 5 tahun baru bisa kalau di atas itu, karena dianggap itu merupakan kejahatan yang harus mendapat perhatian serius ya. Gitu. Termasuk kejahatan untuk anak itu gimana Pak Prof? Itu masuk kategori gimana? Ini kan luar biasa. Artinya berdampak pada psikologis anak, itu terjadi pemerkosaan atau pelecehan seksual gitu. Itu bisa nggak diselesaikan secara kekeluargaan? Faktanya ini seringkali terjadi karena kadang-kadang kasusnya keluarga gitu. Iya. Justru memang disitulah masalah-masalah yang memang krusial terkadang kita jumpai dalam kehidupan masyarakat ini. Pada satu sisi kita ingin memberikan perlindungan terhadap anak, tapi pada sisi lain anak juga menjadi subjek untuk pelaku tindak pidana seperti itu ya kan ya. Jadi ini memang kalau sudah sampai penerapan di dalam kehidupan masyarakat itu memang tidak gampang kita untuk memberikan kritik ataupun memberikan pandangan terhadap persoalan itu. Karena
ini kasusnya kejadiannya luar biasa ini terjadi di Sulawesi belakangan ini muncul kan dia melakukan pelecehan seksual pada puluhan anak gitu. Malah itu tidak dihukum gitu. Tidak diproses gitu. Iya. Justru itu yang kita sangat harapkan kepada para penegak hukum itu supaya cepat tanggap di dalam menghadapi setiap peristiwa seperti itu. Ya memang sama seperti juga di Sulawesi itu anak yang dicongkel mata demi untuk memenuhi suatu harapan tertentu bagi keluarga, ini kan juga menjadi suatu persoalan. Ya. Jangan sampai ya terjadi peristiwa-peristiwa aneh lah. Kan aneh tuh Pak, kalau kita ambil lari dari anak tuh yang saya sebut di awal tadi, dia yang melapor, dia harusnya diayomi, dilindungi, diayomi, tiba-tiba dia pula menjadi tersangkanya, kan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi untuk korban itu semestinya harus ya Pak Adi untuk dapat perlindungan ya. Dan itu diatur ya. Iya, karena kalau soal anak itu kan ada undang-undang perlindungan anak terhadap itu. Betul, ya. Maka undang-undang perlindungan anak itu kan salah satunya jangankan psikisnya saja harus dilindungi ya. Gitu. Jadi keras sebetulnya undang-undang perlindungan anak itu sangat keras mengatur ya, untuk melindungi anak ya. Jadi disayangkan juga kalau misalnya tindakan-tindakan yang selama ini menjadikan anak itu menjadi sebuah objek untuk dijadikan sesuatu dan kemudian mengakibatkan korban, ya mestinya undang-undang perlindungan anak itu jauh lebih difungsikan daripada undang-undang yang lain. Kenapa? Karena anak itu kan sifatnya inanimatif. Artinya anak itu tidak bisa membela kepentingannya sendiri. Dia tidak tahu untuk menyatakan apa yang dia butuhkan. Maka kemudian hukum perlindungan anak lah yang bisa melindungi kepentingan dia begitu. Baik, Pak Prof, masih kami tahan waktunya. Pak Prof Adi juga ini. Saya sedikit tadi Prof muda itu namanya, associate itu apa sih artinya tuh, saya belum paham benar itu. Iya, begini. Jadi ada di beberapa literatur saya lihat ada di beberapa tulisan. Kan sekarang ini guru besar itu di atas, di bawahnya ada namanya lektor kepala, ada di bawahnya lektor, ada di bawahnya asisten ahli. Jadi misalnya di negara-negara tertentu mereka sebutkan lektor kepala itu menjadi associate professor. Iya, artinya yang berpotensi untuk ke situ. Nah, setelah masuk di jajaran lektor kepala itu, nah di jabatan fungsional itu, begitu itu ya. Iya. Atau sekarang ini kalau di kampus Pak Prof masuk di panitiaan percepatan guru besar itu, teman-teman yang sudah lektor kepala yang sudah mau jadi guru besar sedang mengusul ini sekarang disebut itu associate profesor ya. Oke, itu penjelasannya. Baik, sahabat Istart FM, hukum bisa mengesampingkan keadilan dan kepastian. Manakala keadilan dan kepastian diterapkan tidak bermanfaat atau malah membahayakan. Kita simak usai pariwara berikut ini. 102.6